Assalamualaikum salah soleha. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Apakah antum penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Dan bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Di dalam lautan Indonesia terdapat potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan cara itulah hewan dapat melestarikan jenisnya. Nah, tahukah antum bagaimana cara hewan berkembang biak? Ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar, bertelur. Ciri-cirinya tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga, dan mengerami telur. Contohnya ayam, bebek, angsa, elang, merpati, ikan mas, gurame, belut, katak, penyu, kura-kura, dan lain-lain. Vivipar, melahirkan. Ciri-cirinya memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, penutup tubuh berupa rambut atau bulu, biasanya dari kelompok hewan mamalia. Contohnya kucing, sapi, lumba-lumba, paus, singa laut, dan lain-lain. Ovovivipar, bertelur sekaligus melahirkan. Tidak memiliki ciri-ciri khusus, contohnya ikan hiu, pari, kuda laut, sebagian jenis ular, sebagian jenis kadal, platypus, dan lain-lain. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Brunei Darussalam. Brunei terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina, sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja, daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong.
Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar dan merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura merupakan negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat.